Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Honda Beat yang rembes di bagian kardan sampai menetes ke pelek-peleknya seperti ini. Dan berikut ini cara penanganannya. Pertama-tama yang kita harus buka yaitu blok spiti menggunakan kunci 8T. Kebetulan di sini ada impact dan agak mempercepat pembukaannya. Oke, blok sudah terlepas. Kemudian yang harus dibuka yaitu bagian kampas ganda menggunakan kunci 19 sok. Kemudian kemudian mencopotnya menggunakan lap karena motor ini sangat-sangat panas. Oke, di bagian as masih normal. Langkah selanjutnya di bagian depan kita harus buka juga menggunakan kunci 22. Oke, sudah terlepas. Di sini ada gigi, selah, kemudian ada ring dan kipas yang harus dibuka. Kemudian di bagian panbel kita tandai dulu jika akan lupa untuk pemasangannya kembali, karena kalau kebalik akan mengakibatkan suara gesekan yang agak kasar. Nah, sudah terlihat ternyata di bagian seal astruknya juga sudah rembes yang harus diganti juga. Yang ini yang akan mengakibatkan oli tekor-tekor, oli mesinnya tekor. Kita di sini ada pergantian dua seal. Kemudian untuk membuka knalpot menggunakan kunci 10T yang depan. Kemudian yang belakang menggunakan kunci 14T juga. Knalpot sudah terlepas. Langkah selanjutnya yaitu harus membuka roda. Roda ini di Honda Beat menggunakan ukuran 24 kunci. Dan di sini ada ring juga. Kita lepaskan. Kemudian lepas bagian rem. Karena kalau tidak dilepas akan kesusahan untuk membuka rodanya. Rem sudah terlepas dan roda juga sudah terlepas, dan di sini ada sebuah kampas rem yang harus dibuka juga. Nah, oli pun sudah sampai sebelah kiri. Bagian as sudah basah. Selanjutnya membuka kardannya menggunakan kunci 10. Seperti ini. Kebetulan di sini pakai impact dan mempercepat untuk pembukaannya. Oke, baut-baut sudah terlepas semua. Kita membuka kardannya. Kebetulan olinya masih banyak, mungkin rembesnya juga belum terlalu lama. Oke, dan ini penampakannya di bagian gigi kardan. Untuk bagian gigi kardan
mungkin masih bagus. Untuk bearing-bearingnya juga tidak akan saya ganti, dan yang saya akan ganti yaitu di bagian sealnya doang. Ini seal bagian roda. Nih, bagian seal roda ini yang sudah melonggar. Ini yang akan kita ganti. Cara melepasnya yaitu menggunakan congkelan ban juga bisa, gampang. Ya, seperti ini saja. Sudah terlepas. Dan coba kita masukkan ke dalam asnya. Nah, sudah longgar seperti ini. Padahal ini masih ori nih. Oke, satu yang harus diganti yaitu bagian seal as roda. Kemudian untuk melepas seal as truk, di sini ada sepi yang harus dibuka terlebih dahulu. Kemudian seal, untuk membuka seal as truk ini cukup menggunakan baut skrup yang luncip, diputar, dimasukkan ke sealnya, kemudian ditarik sama gegep seperti ini. Cukup simpel dibanding dicongkel. Tuh, sudah terlepas, gampang sekali. Oke, kemudian dibersihkan menggunakan bahan bakar bensin seperti ini, dikuas-kuas. Setelah itu dibasuhi lagi dengan bensin. Untuk yang selanjutnya yaitu memasangkan seal gardan. Kita cek dulu. Oke, dicek-cek, ternyata mantap. Ngepres lagi karena baru. Untuk pemasangan kita kasih pelicin terlebih dahulu biar mantap. Oke, cukup didorong-dorong sama jempol. Sudah masuk, gak usah diketok-ketok untuk pemasangan seal ini. Seperti ini saja. Jika terlalu dalam, congkel kembali. Ya, seperti ini. Harus pas, jangan miring. Oke, kita lanjut pemasangan. Dan di bagian sini ada bekas gigi dalamnya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik takutnya ada suara ngehiu. Oke, kasih pelicin dulu. Dan di sini harus mengecek bagian bosnya, harus ada semua. Di sini ada 2 bos. Oke, tinggal dimasukkan. Kemudian pasang lagi bautnya, berada di sebelah kirinya. Dan untuk baut-bautnya di sini, kepalanya itu ukuran 10 kunci. Nah, untuk 10 kunci kita masukkan satu persatu. Dan di sini ada 2
bagian yang panjang sama yang pendek. Tinggal diatur-atur saja. Seperti ini. Kita kencangkan menggunakan impact terlebih dahulu untuk mempercepat pemasangan. Dan untuk pemasangan, pengepresan baut kita manual saja. Kalau pakai impact takutnya jebol kelewatan, jadi patah ataupun selek, bautnya kan bermasalah motor orang. Oke, yang akurat menggunakan kunci manual saja. Oke, mantap. Untuk di bagian bearing-bearingnya mantap semua ini. Kemudian pasang seal astrek juga kasih pelicin biar masuknya gampang. Oke, di sini cukup didorong-dorong menggunakan alat yang obeng plat juga bisa, yang agak panjang cukup didorong-dorong saja. Kemudian pasang sepi, jangan lupa. Pemasangan sepi sudah selesai. Lanjut pemasangan luler. Di bagian luler jangan sampai kebalik, yang ada topinya seperti ini menghadap ke atas. Semuanya tanpa terkecuali. Jika lulernya itu yang pakai topi. Ini luler seperti ini, luler ori. Dan yang akan awet untuk di bagian rumahnya itu, jika tidak ada topinya, rumahnya itu cepet aus. Kemudian di sini ada bantalannya, letter U juga diganti. Takut ada suara oplak-oplakan karena sudah goplak, kita ganti saja. Murah, cuma 15 ribuan. Dan di sini untuk di sini kita kasih gemuk. Oke, dan sudah terpasang. Kemudian kita cari ring. Ringnya itu agak besar ya. Kemudian setelah ring, panbel jangan lupa pasang. Dan kebetulan di sini saya sudah mengasih tanda. Setelah ring terpasang, kipasnya juga kita pasang. Kemudian di sini masukkan gigi selah. Jangan lupa masukkan ringnya kembali. Dan mur di sini ukuran kuncinya 22 untuk di motor Honda Beat semua. Oke, kita kencangkan sekencang-kencangnya. Kalau tidak kencang, lepas. Oke, mode kencang.
Dan untuk memasangkannya di sini kita harus kasih gemuk terlebih dahulu biar enak. Kasih gemuk di bagian lahar bambunya. Oke, tinggal dibetot, ditarik untuk memasangkannya. Karena kalau tidak ditarik tidak akan masuk. Kemudian pasang lagi penutupnya. Di sini ada ring dan ada emurnya, jangan sampai terbalik. Emur ini jangan sampai terbalik. Lanjut kita kencangkan menggunakan kunci 19. Jika sudah terpasang semuanya, kita lap dulu. Jika takut ada kelicinan bekas gemuk, dan pasangkan kembali bak spitinya. Dan di sini pasangkan lagi bautnya. Di sini ada pelindung bawah, takut ada apa kalau di jalan rusak itu kena ini, nggak bakalan rusak baknya. Kita kencangkan menggunakan kunci 8T. Kemudian sebelah kanan di sini ada kampas rem. Kebetulan kampas remnya yang bekasnya saja, tidak diganti. Oke, pemasangannya seperti ini, cukup simpel, tidak menguras tenaga. Kampas rem sudah terpasang, kemudian pasang lagi rodanya. Seperti ini, dan di sini ada ring, jangan lupa. Kemudian pasang lagi murnya. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 24 ukurannya. Jika sudah kencang, jangan lupa tuh selangnya juga kita masukkan lagi seperti semula ke dalam filter. Kalau tidak dimasukkan, itu akan membahayakan air masuk ke dalam dan tercampur sama oli kardannya, yang akan mengakibatkan oli kardan itu warnanya putih seperti air susu. Untuk pemasangan rem di sini ada per ditempatkan di atas, tidak seperti Yamaha Matic dan Honda Bebek. Ini mah di atasnya. Rem kita pasang kembali. Setting, cari enaknya di bagian rem. Jangan terlalu kencang, takutnya macet. Oke, lanjut pengisian oli kardan. Jangan lupa untuk oli kardan cukup membuka bagian mur yang atasnya saja.
karena di dalamnya sudah dibersihkan tadi sama bahan bakar, sudah bersih semua. Ini mah pasti kalau sudah diservis seperti ini, motor enak lagi seperti baru. Oke, pemasangan oli kardan sudah selesai. Dan pasang kembali bautnya, mengencangkan menggunakan kunci 12T. Kemudian yang terakhir yaitu pemasangan knalpot, yang dimana knalpot ini berat untuk di motor Beat ini. Jadi kita harus memasangkan baut yang belakang terlebih dahulu secukupnya. Untuk di bagian depan yaitu menggunakan kunci 10T untuk pengencangan. Kasih pelumas terlebih dahulu, kemudian pasang bautnya. Untuk pengencangan menggunakan kunci 14 untuk di bagian belakang, dan di depan menggunakan ukuran 10. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like and subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.